Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Rabu 24 September, judulnya Kehadiran Allah di dalam Kemah Suci. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Imamat 26 ayat 11. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu dan hatiku melihat kamu. Amin. Dalam Keluaran 40 ayat 1-38 dicatat bagaimana orang Israel mengenali kehadiran Allah. Pasal terakhir dari Keluaran, yaitu pasal 40, menjelaskan tentang peresmian kemah suci dan pemberian dekalog atau 10 hukum. Pentahbisan kemah suci merupakan peristiwa puncak bagi bangsa Israel di Sinai. Kemuliaan Allah adalah kekudusannya, karakternya, dan kehadirannya yang penuh kasih, yang adalah kebaikan itu sendiri. Keluaran 3 ayat 5, Keluaran 33 ayat 18 dan 19. Kehadiran Allah memenuhi kemah suci dan terlihat sebagai awan, kemuliaan Shekinah. Kitab Keluaran diakhiri dengan penekanan pada penyertaan Allah yang menuntun, Allah di dalam awan pada siang hari, dan Allah di dalam awan api pada malam hari. Dengan cara yang sangat nyata dan penuh kuasa, orang-orang Ibrani tidak hanya mengalami realitas Allah, tetapi juga kehadiran Allah yang dekat dan tetap ada ketika Allah memimpin mereka. Musa mendirikan kemah suci pada hari pertama, bulan pertama di tahun kedua. Dalam Keluaran 40 ayat 2 dan 17. Musa juga menguduskan segala sesuatu, termasuk Harun dan anak-anaknya untuk menjadi imam. Keluaran 40 ayat 9, ayat 13-15. Semuanya dikuduskan dengan minyak urapan. Musa masuk ke tempat Maha Kudus, lalu tempat kudus, dan pelataran, mendedikasikan semuanya untuk Tuhan. Melalui proses ini, Musa meresmikan pelayanan untuk kemah suci. Bilangan 7 ayat 1. Hanya pada saat peresmian kemah suci, Musa dapat memasuki tempat Maha Kudus. Setelah itu, hanya imam besar saja yang dapat melayani di sana, yaitu di tempat Maha Kudus, setiap tahun pada hari pendamaian. Imamat 16 ayat 2 dan 17. Ada 3 peristiwa di mana ayat Alkitab menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai. Yang pertama, pada akhir pekan penciptaan, Allah menandai selesainya karya penciptaannya. Kejadian 2 ayat 1-3. Yang kedua, pada saat penyelesaian kemah suci, ayat Alkitab menyatakan demikianlah Musa menyelesaikan pekerjaan itu. Keluaran 40 ayat 33. Dan hal ini juga diungkapkan ketika Salomo menyelesaikan pekerjaan di bait suci. 1 Raja-Raja 7 ayat 51. Hubungan antara penciptaan dan tempat kudus Israel menunjuk pada dimensi kosmik, yaitu saat Tuhan akan berdiam bersama orang-orang yang telah ditebus di bumi yang baru, di Yerusalem baru, yang merupakan kemah suci Allah. Wahyu 21 ayat 2 dan 3, Wahyu 22 ayat 1-4. Peristiwa saat Allah memenuhi kemah suci dengan hadiratnya, dalam Keluaran 40 ayat 34, merupakan puncak dari rangkaian peristiwa sebelumnya yang dimulai dengan kelahiran Musa. Berlanjut dengan kekalahan dewa-dewa Mesir sepanjang 10 tulah, lalu bangsa Israel keluar dari Mesir, juga kekalahan tentara Mesir, dan akhirnya dengan Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Renungkan apa cara-cara yang dapat kita lakukan untuk mengalami hadirat Allah sekarang ini. Dan hal ini penting untuk kita lakukan. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti
dalam Keluaran 40 ayat 34 dan 38. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya. Di depan mata seluruh umat Israel, pada setiap tempat mereka berkemah. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Ulangan pasal 8. Tuhan memberkati kita semua.